Siapa yang sudah bersiap beribadah hari ini? Yang sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mari semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas pagi hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan yang menolong kami, biarlah kami dapat bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya. Adik-adik, kalian tahu tidak kenapa kita diciptakan? Ya, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk mengenal Tuhan,
mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dan memberitakan tentangnya. Yuk kita menyembah Allah kita nyanyikan Allah menciptakan dunia. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaan-Nya. L-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenalnya, mengenalnya, mengenalnya untuk kemuliaan-Nya. Waktu kita mengenal Dia, kita pun mau mengasihi, menyembah, dan memberitakan Dia. Yuk dengan lebih semangat lagi kita naikkan pujian ini. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah tidak hanya menciptakan dunia, Allah juga menciptakan surga yang mulia. Selama kita masih ada di dunia ini, kita harus selalu berjalan dengan Tuhan menuju surga yang kekal. Kita nyanyikan pujian Aku Sedang Berjalan Dengan Tuhanku. Pakai gerakan ya. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Sekali lagi. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Silahkan duduk adik-adik. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada sukacita enggak? Ada. Kalau kita bekerja, ada sukacita enggak? Harus ada sukacita. Kenapa? Karena kita bekerja melayani Raja di atas segala raja. Kita naikkan pujian ini. Ku bersukacita kerja bagi Dia. Bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja.
Jika kita mau bekerja bagi Tuhan, kita harus taat dan percaya kepada semua perintah-perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Kita nyanyikan Trust and Obey. Yang belum bisa nyanyi pakai bahasa Inggris, boleh nyanyi pakai bahasa Indonesia ya. Trust and Obey. Kembali mendengarkan firman Tuhan, semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, biarlah kami dapat duduk diam, membuka telinga kami, dan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum firman Tuhan, Tante akan mengajak kalian mengingat-ingat dulu. Ingat-ingat apa ya? Ingat-ingat ketika kalian dulu masih sekolah minggu, bisa datang ke gereja, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, dengan teman-teman kalian. Yuk kita ingat-ingat, kita ibadahnya di mana? Betul, dibagi dua kelas ya. Ada yang pujiannya di kelas kecil, ada yang pujiannya di kelas besar. Yang kelas kecil di kelas mana? Iya, kelas 1. Kalau kelas besar, betul ya, di belakang ya. Nah, kemudian ketika firman Tuhan, iya dibagi kelas. Kalian masuk kemana? Ke kelas-kelas, ikut ke sekolah pelita. Betul sekali. Nah, itu yang kalian alami. Terus ketika kalian sekolah minggu dengar firman Tuhan di kelas-kelas di sekolah pelita, bagaimana dengan orang tua kalian? Orang tua kalian
ibadahnya di mana? Iya, di gereja atas. Gereja. Nah, sekarang Tante tanya lagi. Sejak kapan nih di dunia ini ada gereja? Siapa yang pertama kali ciptain gereja? Dan di mana gereja pertama kali itu ada? Apakah Adam ketika diciptakan oleh Allah, Adam udah pergi ke gereja? Nah, penting ya kita belajar terus Alkitab, baca terus Alkitab supaya kita semakin mengerti firman Tuhan. Alkitab mencatat setelah Adam diciptakan oleh Allah, Adam nih baru diciptakan oleh Allah ditempatkan di Taman Eden, justru Allah yang datang kepada Adam. Setelah Allah datang kepada Adam, Allah memperkenalkan dirinya. Adam, akulah Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan bumi serta segala isinya. Adam pun mengerti, Adam pun tahu, ternyata aku ada di dunia ini karena diciptakan oleh Allah. Aku ada bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada Allah yang menciptakanku. Setelah Allah mengenal, setelah Allah dikenal juga oleh Adam, Allah baru memberi firman-Nya kepada Adam. Adam semakin percaya kepada Allah dan Adam belajar taat kepada Allah. Allah pun mengajar kepada Adam bagaimana harus beribadah. Siapa yang harus disembah oleh Adam. Adam mengerti dan Adam menyembah Allah pencipta, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu kemudian dari Alkitab, manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia tidak mengenal Allah. Karena hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara Allah dan manusia terputus karena dosa. Hubungan yang terputus itu sulit bagi manusia untuk mengenal Allah penciptanya. Manusia tetapi ingin mengenal Allah, tetapi manusia di dalam keberdosaannya sulit, tidak mungkin untuk mengenal Allah pencipta dengan benar. Karena itu manusia berdosa, dengan keinginannya untuk mengenal Allah, mulailah mereka membuat patung, mulailah mereka menciptakan dewa-dewa. Kita tahu di Alkitab salah satunya adalah mereka berusaha bertemu dengan Allah dengan menciptakan menara Babel, dengan membuat menara Babel. Tentu saja Allah yang mulia, tentu saja Allah yang benar tidak suka dengan cara itu. Karena Allah yang memberikan bagaimana aturan untuk beribadah kepada manusia dari sejak awalnya. Sekarang ketika manusia membuat patung, membuat berhala untuk disembah, tentu saja itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kembali
Kembali Allah yang mulia ini datang kepada manusia ciptaannya. Dulu Allah datang kepada Adam. Sekarang Allah datang kepada Abraham. Dan kamu tahu saat itu Abraham belum mengenal Allah. Abraham sedang juga melakukan penyembahan kepada berhala, kepada dewa-dewa. Justru Allah datang kepada manusia. Justru Allah datang kepada Abraham. Allah panggil Abraham. Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Abraham, akulah Allah penciptamu. Engkau ada di dunia ini karena aku yang menciptakan. Abraham pun mengenal siapa Allah yang benar. Abraham pun tahu ada Allah yang menciptakannya. Kemudian setelah Abraham mengenal Allah, kembali Allah menuntun Abraham untuk beribadah dengan benar. Allah memberitahu Abraham bagaimana beribadah dengan benar. Allah yang mulia datang kepada manusia. Allah yang mulia mengajarkan bagaimana ibadah yang Allah suka. Mungkin kamu sedikit bingung ya, kok tante dari tadi ngomong Allah yang mulia, Allah yang mulia. Allah yang mulia itu yang bagaimana ya tante ya? Mulia itu gimana ya? Sebentar, tante tanya dulu kepada kalian. Apakah kalian tahu apa arti kata mulia? Mulia adalah terhormat. Mulia adalah tertinggi. Nah, pernah nggak kalian lihat gambar ini? Nah, coba perhatikan dengan baik. Ini kira-kira gambar apa ya? Ada motor polisi, kemudian di belakangnya ada konvoi mobil, ada satu mobil pakai bendera Indonesia. Wah, yang kelas besar, yang anak-anak udah kelas SD, wah bilang itu rombongan presiden. Betul, kenapa Bapak Presiden mendapat perlakuan khusus seperti ini? Kalau kamu pergi kemana-mana nggak ada konvoi begini kan? Tapi kenapa Bapak Presiden mendapat perlakuan secara khusus? Ketika pergi ada mobil pengawal, ada pasukan yang ikut konvoi bersama dengan. Ya, karena presiden adalah orang yang mulia, jabatan yang mulia. Bahkan ketika Bapak Presiden tiba di satu tempat, sebelum memasuki tempat akan ada suara dari MC, dari pembawa acara yang mengatakan, Yang mulia Bapak Presiden akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang mulia Presiden. Presiden jabatan mulia. Kenapa? Karena dia adalah orang tertinggi di negara Indonesia. Orang nomor 1 di negara Indonesia. Karena itu mobilnya, plat mobilnya R1. Allah kita lebih mulia, lebih tinggi dari presiden di Indonesia. Di negara lain sama,
Allah kita melebihi presiden. Allah kita melebihi raja-raja. Presiden atau raja menjadi mulia ketika dia masih menjabat sebagai presiden. Setelah masa jabatannya selesai, dia akan kembali menjadi warga negara Indonesia. Tetapi Allah tetap mulia. Dari dulu, sebelum langit bumi diciptakan oleh Allah, ketika Allah datang kepada Adam, Allah mulia. Ketika Allah mengasihi kamu, Allah mulia. Sampai masa nanti, Allah tetap mulia. Bapak Presiden, Raja mempunyai kuasa. Misalnya Bapak Presiden mengatakan, itu orang yang dijatuhi hukuman penjara, bolehlah dikurangi hukuman penjaranya. Tetapi Bapak Presiden atau Raja tidak maha kuasa. Allah kita Allah yang mulia dan maha kuasa. Contohnya apa? Allah menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Dari sejak diciptakan oleh Allah, matahari selalu ada di atas langit. Dan tidak ada satu kabel atau satu benang pun atau satu tangan manusia yang menahan supaya matahari itu tidak jatuh. Itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan. Presiden berkuasa, presiden mulia. Tetapi setelah masa jabatan presiden selesai, presiden menjadi manusia biasa, sama seperti saya dan kamu. Presiden berkuasa, tetapi tidak semaha kuasa Allah. Allah yang mulia, Allah yang terhormat itu justru datang kepada manusia berdosa, memperkenalkan dirinya. Inilah aku pencipta kamu. Aku Allah yang layak kamu sembah. Aku Allah yang mulia. Ketika bangsa Israel tinggal di Mesir, bangsa Israel gak tahu siapa Allah loh. Kenapa? Karena orang-orang di Mesir menyembah banyak sekali dewa ya. Ada dewa sungai Nil, ada dewa matahari, ada dewa lembu, ada dewa kata. Banyak sekali dewa-dewanya. Dan orang Israel tiap hari melihat bagaimana orang Mesir menyembah berhalanya, bagaimana mereka beribadah kepada berhalanya. Orang Israel gak tahu cara menyembah Allah yang benar. Kembali Allah yang mulia datang. Kali ini Allah datang kepada Musa. Dan Allah mengatakan kepada Musa, Musa, akulah Allah penciptamu. Aku satu-satunya Allah yang harus disembah. Dan cara menyembah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu. Keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Untuk apa bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir? Supaya mereka dapat beribadah kepada Allah yang benar. Musa keluarkan bangsa Israel dari Mesir agar mereka dapat menyembah Allah yang benar,
agar mereka tahu siapa Allah yang mulia, yang layak untuk disembah. Bukan dewa, bukan berhala yang harus disembah. Kemudian Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah dibawa keluar dari Mesir, Allah datang juga kepada bangsa Israel. Akulah Allah yang mengeluarkan kamu dari tanah perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, karena hanya akulah satu-satunya Allah yang layak disembah. Kemudian Allah mengatakan kepada bangsa Israel, buatlah kemah suci sebagai tempat untuk beribadah. Allah berikan ukurannya dengan tepat. Allah berikan juga bahan-bahan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat kemah suci. Dan kemah suci itu setelah jadi dan siap untuk digunakan, kamu tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat awan kemuliaan Allah turun memenuhi kemah suci. Nah, kamu bisa lihat ya, ada tiang awan, ada tiang api turun di kemah suci. Allah yang mulia menunjukkan kemuliaannya, sehingga bangsa Israel bisa melihat, oh, Allah hadir dalam kemuliaannya. Kemudian setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Raja Daud ingin membuat bait suci kan, dan akhirnya bait sucinya berhasil dibuat oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Ketika bait suci akan digunakan, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Raja Salomo berdoa kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Kembali hadirat Allah. Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia datang. Awan kemuliaan Allah datang memenuhi kemah suci. Sampai Alkitab mencatat para imam tidak tahan menghadapi kemuliaan Allah yang turun memenuhi bait suci. Kemudian kalian ingat enggak ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada bala tentara surga yang datang kepada para gembala. Kemudian apa yang dikatakan oleh para malaikat? Para malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus yang lahir di dunia adalah gambar Allah yang mulia. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang mulia. Alkitab mencatat Yesus adalah gambar Allah. Kita buka Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Tante bacakan. Kalian juga boleh baca sama-sama di rumah. Boleh mengeluarkan suara kalian ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita ulangi baca lagi ya. Ia
adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah adalah roh. Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang adalah roh, datang ke dalam dunia, menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesuslah kita tahu siapa Allah. Ketika Tuhan Yesus jalan, berkeliling, melakukan pelayanannya, menolong orang susah, kita tahu ada Allah yang menolong kita. Ketika Tuhan Yesus berkeliling menyembuhkan orang sakit, kita tahu ada Allah penyembuh. Ketika kita baca lagi di Alkitab, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita tahu kita punya juru selamat. Kita tahu Allah adalah Allah penyelamat hidup kita, khususnya yang menyelamatkan kita dari dosa yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain selain daripada Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini? Kita tahu siapa Allah. Mungkin kalian berkata, tante, saya kan gak hidup di zaman Tuhan Yesus, dan saya gak ketemu dengan Tuhan Yesus, jadi saya gak bisa mengenal Allah dong. Pikiran itu adalah pikiran yang salah. Kenapa tante bilang pikiran itu adalah pikiran yang salah? Dari awal kita belajar Allah adalah Allah yang selalu menghampiri manusia. Allah adalah Allah yang selalu datang kepada manusia. Allah pun datang kepada kamu. Allah pun datang kepada tante. Bukankah ada Alkitab dalam hidup kita? Dari Alkitab ini kita bisa tahu siapakah Allah. Dari Alkitab ini kita bisa tahu siapakah Yesus Kristus. Tadi kita baca Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Karena itu penting bagi kamu untuk membaca terus ini Alkitab, supaya kamu semakin tahu siapa Allah yang kita sembah, supaya kamu juga semakin tahu Allah yang tidak kelihatan itu datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus yang kepadanya kita beribadah. Allah yang mulia datang ke dalam dunia menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sangat disayangkan kalau kalian tidak membaca Alkitabnya. Karena kalau kalian tidak membaca Alkitab, kalian tidak akan tahu dengan jelas siapa Allah, siapa Yesus Kristus. Kalian mungkin bilang, tante karena aku udah sekolah minggu. Cukup dong dengan sekolah minggu? Tidak cukup. Sekolah minggu paling
lama hanya 1 jam. Tidak cukup seminggu sekali 1 jam, itu pun kalau kamu nggak bolong. Tapi kalau kamu bolong nggak ikut ibadah, berarti 1 minggu itu kalian lewat. Rugi sekali. Tidak mengenal Allah, tidak bisa menyembah dengan benar. Dari awal tadi kita belajar, Allah pencipta, Allah yang begitu mulia datang kepada manusia ciptaannya supaya mereka dapat beribadah dengan benar. Baca Alkitabnya ya, supaya kalian semakin tahu siapa Allah. Oke, coba tante tanya, kepada siapa kita beribadah? Kepada siapa kita seharusnya beribadah? Pada Allah yang benar dan mulia. Kita menyembah Allah yang benar dan mulia. Allah yang mulia itu datang menghampiri manusia berdosa. Nah, kita tahu gambar Allah yang tidak kelihatan itu siapa? Dia adalah Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita sangat bersyukur sekali menjadi anak-anak Tuhan, di mana Allah sendiri yang datang kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Allah yang mulia, yang menunjukkan kemuliaannya baik kepada Adam, pada Abraham, kepada bangsa Israel, termasuk kepada kita. Kita tahu dengan jelas kepada siapa kita beribadah. Tante berharap ketika nanti ada yang bertanya kepada kalian, kamu orang Kristen ya? Siapa yang kamu sembah? Siapa? Kami menyembah Allah yang mulia, Allah yang datang ke dalam dunia, yang kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Meskipun kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kita tahu dari Alkitab, Alkitab adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengenal Yesus Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia, yang menunjukkan kemuliaannya, yang memperkenalkan dirinya yang mulia kepada manusia ciptaannya. Berbahagia sekali kita ya dapat mengenal Allah, karena Allah yang mulia itu yang mengenalkan dirinya kepada kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk anugerah-Mu, di mana Engkau telah datang ke dalam dunia, memperkenalkan diri-Mu sebagai satu-satunya Allah yang benar, sebagai Allah yang mulia. Memang saat ini kami belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami belum pernah melihat kemuliaan Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ada awan kemuliaan Allah. Tetapi kami mau belajar dari Alkitab. Alkitab yang Tuhan berikan untuk kami mengenal kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tolong anak-anak sekolah minggumu ini dari kecil, agar mereka diberikan kesungguhan
untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, sehingga mereka semakin mengenal Allah yang disembahnya. Bersyukur untuk gerejamu ini Tuhan, bersyukur untuk kami guru-guru sekolah minggu, bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu, di mana kami ada di dalam satu gereja yang beribadah kepada Allah yang benar, yang memperkenalkan kepada kami Allah yang mulia. Tolong kami ketika kami beribadah semakin hari semakin sungguh-sungguh, karena kami beribadah kepada Allah yang mulia. Bersyukur untuk anugerah-Mu Bapa. Bapa, kami di dalam kesempatan ini juga mendoakan untuk gereja-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan untuk gereja-Mu, sehingga ada generasi penerus yang meneruskan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Kami doakan juga untuk bangsa serta negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi. Tolong kami untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga negara kami dapat cepat pulih dari masa pandemi ini. Tolong orang tua dari anak-anak sekolah minggu, tolong mereka yang bekerja, Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan juga tolong Bapak untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu, mungkin mamahnya menjadi ibu rumah tangga, Tuhan tolong tambahkan kesabaran, hikmat yang daripada Tuhan untuk memelihara kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan. Tolong juga kami guru-guru sekolah minggu, tambahkan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semakin mengenal Tuhan, dan kami juga bisa membagikan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kesetiaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Oke, aktivitasnya nanti Tante akan bagikan kepada kalian daftar pertanyaan, adanya itu di link. Nanti Tante akan bagikan linknya, kamu klik link itu kemudian kamu jawab ya. Di akhir pertanyaan itu ada tuliskan ayat hafalan Kolose 1 ayat 15. Nah, tuliskan itu hanya untuk anak-anak batita, balita, dan TK, ya bolehlah kelas 1 ya, yang belum bisa ngapalin panjang-panjang. Nah, nanti orang tuanya yang mengetikkan di link ya. Kalian tapi belajar ikut juga baca, atau mami kalian nyebutin apa, kalian ikutin juga ya. Nah, tapi untuk yang anak kelas 2 ke atas, kalian harus hafalkan. Setelah hafalkan, kalian ketikkan di link itu ya, ayat hafalannya ya. Tante yakin anak-anak Tuhan belajar terus mengasihi Tuhan, terus belajar juga mengenai kejujuran ya. Tuhan Yesus berkati. Ibadah semakin serius karena kita menyembah Allah yang mulia. Oke, Tuhan Yesus berkati. Bye. Gimana semuanya? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita jadi tahu betapa mulia Allah yang kita sembah. Nah, supaya kita lebih tahu tentang Allah yang kita sembah, yuk kita sama-sama membaca Alkitab setiap hari. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Minggu kemarin kita sudah belajar satu lagu baru. Adik-adik masih ingat tidak judulnya apa? Apa ya? Wah, ada yang lupa ya kayaknya. Supaya adik-adik ingat kembali,
Kita pelajari lagi yuk lagu ini. Kupuji kuasa Tuhanku. Ku puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ku puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan ke gereja, bisa dititip ke mama papa yang datang ibadah ke gereja ya. Kalau papa mamanya ibadah online, kalian bisa tabungkan uang persembahannya sampai nanti adik-adik diperbolehkan datang ke gereja. Jangan lupa untuk terus berdoa ya. Berdoa untuk kesehatan kita semua di masa pandemi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.